Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Yudi Marimanulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya di eh, Virtual Internship Experience di Carbon International yang bekerja sama dengan Rakamin Academy dan berjudul Machine Learning Project. Baik, berikut merupakan data biografi saya. Saya merupakan sarjana sains dari IPB University dengan ketertarikan yang dalam data analytics dan data science. Saya juga merupakan lulusan dari Data Science Bootcamp di Rakamin Academy yang memiliki eh, ketertarikan tinggi dan juga antusias dalam belajar hal baru setiap harinya, terutama dalam bidang data. Berikut pengalaman saya. Yang pertama merupakan scientific engineer atau climate data analyst di PT Song Aviasi Indonesia yang bekerja di jasa lingkungan pada Januari sampai Juli 2023. Kemudian saya merupakan lulusan juga selama bekerja saya juga sambil melakukan bootcamp di Rakamin Academy Data Science pada Januari sampai Juni 2023. Baik, langsung saja pada proyek kali ini saya diberikan studi kasus. Yang pertama, saya sebagai data scientist di Carbon International, saya mendapatkan request dari tim inventory dan tim marketing. Yang pertama dari tim inventory yang melakukan request untuk melakukan forecast atau perakiraan perkiraan kuantitas penjualan untuk membantu mereka menyediakan stok harian. Kemudian yang kedua dari divisi atau tim marketing, saya diminta untuk melakukan segmentasi atau clustering pada pelanggan berdasarkan aktivitas pelanggan berdasarkan data untuk membantu menyediakan promosi yang personalized dan juga strategi penjualan ke depannya. Baik, tool yang digunakan pada proyek kali ini yaitu Python, Jupyter Notebook, The Weaver, Tableau, dan PostgreSQL. Baik, secara singkat, saya membagi proyek ini menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah melakukan EDA atau exploratory data analysis dengan The Beaver. Yang kedua melakukan data visualisasi dan pembuatan dashboard menggunakan Tableau. Yang ketiga merupakan analisis regresi menggunakan analisis regresi time series menggunakan model ARIMA, dan yang terakhir adalah analisis clustering menggunakan K-means model. Baik, yang pertama dapat dilihat ada 4 tabel pada exploratory data analysis dengan The Beaver. Tabel pertama menunjukkan rata-rata umur berdasarkan status pernikahannya. Yang kedua rata-rata umur berdasarkan gendernya. Yang ketiga toko dengan penjualan tertinggi. Yang keempat adalah produk yang terjual dan memiliki penghasilan paling tinggi. Baik, dari keempat gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, eee pelanggan yang sudah menikah memiliki rata-rata umur sebesar 43, dan yang masih lajang berumur 29 rata-rata. Dan juga terdapat beberapa pelanggan yang tidak melakukan pengisian pada marital statusnya. Yang kedua terdapat berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa customer yang wanita lebih tinggi rata-rata umurnya pada umur 40, dan pada laki-laki umurnya rata-rata 39 tahun. Yang ketiga, toko Lingga merupakan toko dengan kuantitas penjualan tertinggi dengan sebanyak 2.777 pieces selama tahun 2022. Yang keempat, produk dengan penjualan tertinggi adalah produk cheese stick dengan total penjualan sebesar Rp27.619.000. Apabila ingin melihat secara detail pengerjaannya dapat lihat pada link yang sudah disediakan di bawah ini. Baik, yang kedua untuk data visualisasi dan pembuatan dashboard dengan Tableau, terdapat 4 grafik, yaitu 2 grafik garis dan 2 grafik patang. Dapat disimpulkan dari dashboard tersebut, yang pertama kuantitas penjualan bulanan, total penjualan bulanannya dapat dilihat bahwa rata-rata lebih tinggi pada 6 bulan pertama, kemudian pertengahan tahun sampai akhir tahun cenderung berkurang. Namun terdapat penurunan yang signifikan pada bulan Februari yang perlu ditindaklanjuti atau perlu juga dianalisis lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua ada
total amount penjualan hariannya, rata-rata total amount penjualan dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dapat dilihat pada awal bulan, sedangkan nilai terendahnya pada akhir bulan. Kemudian yang ketiga, total amount sales toko yang memiliki total amount tertinggi, yaitu ada 2, Lingga dan Sinar Harapan. Yang pertama Lingga dan yang kedua Sinar Harapan. Kemudian toko-toko lain memiliki nilai yang signifikan lebih rendah dibandingkan kedua toko tadi ya. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut lagi. Kemudian total sales dari produknya dapat lihat bahwa yang tertinggi adalah produk Thai tea, kemudian ginger candy, dan sampai yang terakhir produk cashew. Untuk melihat lebih lanjut dapat dilihat pada link yang sudah disediakan di bawah dari slide ini. Baik, yang ketiga terdapat hasil dari analisis atau forecast penjualan harian yang dilakukan dengan Arima Model tadi. Dari hasil forecast ini dapat dilihat pada gambar yang pertama yang di kiri bahwa cukup bervariasi hasil forecast-nya menggunakan model Arima yang sudah ditentukan. Kemudian data hasil forecast ini yang dihasilkan adalah pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2023 atau selama sebulan dari data terakhir. Kemudian sebelum melakukan running model semuanya, dilakukan data cleansing, data pre-processing, kemudian juga data stationary check untuk melakukan validasi model. Kemudian pada dari garis yang kuning atau oranye ini dapat dilihat bahwa ada gambar kedua untuk melihat statistika deskriptif dari hasil forecast yang dilakukan. Untuk menyimpulkan, tim inventory perlu melakukan persediaan 45 pieces stok per harinya berdasarkan rata-rata dari hasil forecast. Untuk melihat lebih lanjut dapat dilihat pada link yang sudah disediakan. Baik, yang keempat hasil clustering analysis menggunakan model K-means. Pada gambar yang pertama yang besar dapat lihat ini merupakan pair plot atau untuk melihat distribusi dari cluster yang sudah dilakukan. Terdapat 4 cluster. Kemudian untuk melihat rata-rata dari setiap matriksnya yaitu transaction, quantity, dan juga total amount. Kemudian customer-nya merupakan total atau jumlah customer yang masuk ke dalam cluster tersebut. Dapat dilihat bahwa cluster 3 memiliki karakteristik cluster dengan jumlah pelanggan tertinggi atau cluster terbesar, namun karakteristiknya memiliki posisi ketiga tertinggi pada transaksi, kuantitas, dan juga total amount yang dilakukan. Rekomendasi untuk cluster 3 ini yang pertama adalah membangun hubungan yang cukup baik dengan customer dan juga melakukan survei untuk melihat untuk mengembangkan minat dan juga strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transaksi. Baik, kemudian di cluster kedua, karakteristiknya merupakan karakteristik kedua tertinggi dari setiap metriknya. Rekomendasi untuk cluster 2 ini yang pertama adalah melakukan promosi atau diskon yang reguler untuk meningkatkan transaksi, mempertahankan transaksinya setiap bulannya. Kemudian melakukan juga upselling untuk produk-produk dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada cluster 1, merupakan karakteristik dengan nilai terendah pada setiap metriknya yang melakukan transaksi, kuantitas, dan total amount terendah. Untuk itu rekomendasi untuk cluster 1 ini merupakan menyediakan diskon yang signifikan untuk menarik transaksi pada pelanggan. Kemudian yang kedua melakukan promosi dan juga diskon untuk transaksi yang memiliki kuantitas lebih tinggi, di mana itu juga akan meningkatkan total amount dari penjualan. Yang kemudian melakukan survei untuk melihat produk yang atau jenis produk mana yang dapat berkembang atau yang memiliki potensi. Kemudian yang terakhir terdapat cluster 0 atau cluster dengan jumlah pelanggan
terkecil atau klaster terkecil. Nah, klaster ini memiliki karakteristik dengan nilai tertinggi pada setiap metriknya, yang mana transaksi, kuantitas, dan total amount-nya paling tinggi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk klaster ini yang pertama adalah menawarkan promosi untuk loyalty untuk mempertahankan transaksi dan juga meningkatkannya. Kemudian yang kedua, melakukan survei kepuasan terhadap pelanggan untuk melihat bagian mana yang perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, eee, melihat juga melakukan upselling pada produk-produk yang lebih tinggi untuk meningkatkan total amount dari penjualan. Untuk lebih detailnya dapat mengacu pada link di bawah ini. Baik, berikut merupakan link untuk melihat lebih detail lagi setiap pengerjaan dari proyek ini. Alangkah baiknya untuk mengacu pada link ini dan juga bisa melakukan feedback. Baik, cukup sekian dari saya, semoga proyek ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dari saya, terima kasih.